Ya, dan untuk membahas polemik mengenai penerimaan bantuan paket sembako wabah COVID-19 ini, sudah ada Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum yang akan sudah di studio, sudah di tempat ya, di Tasikmalaya, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak UU. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana ini Pak, masih banyak yang salah sasaran, polemik juga masih terjadi mengenai penerimaan bantuan sosial ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi begini, yang mendata ke masyarakat itu kan ada dua. Satu ada dari pemerintah pusat, kemudian ada dari pemerintah daerah. Oke. Kalau yang dari pemerintah pusat, sumbernya bantuan dananya dari pemerintah pusat. Nah, menurut pantauan di lapangan, data yang dipakai oleh pemerintah pusat ini adalah kemungkinan ini data yang lama, sehingga ada perpindahan, ada yang mati dan yang lain ini tidak tercatat. Sementara data yang akan dipakai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sekarang sedang didata. Jadi data yang baru belum kami eksekusi untuk diberikan bantuan, sementara dari pemerintah pusat sudah keluar bantuan. Jadi seolah-olah nggak nyambung. Kok yang didatanya si A, yang dapatnya si B? Akhirnya polemik seperti itu, antara lain. Makanya Pak Gubernur minta nanti sudah saja untuk pendataan dan yang lainnya itu satu pintu saja, mau dari pemerintah pusat ataupun dari kami pemerintah daerah, supaya kata Sunda cepat sorok lah begitu. Karena kenyataannya hari ini seperti itu adanya. Data yang dilakukan oleh kami pemerintah provinsi ini data yang diminta dari RT RW. Jadi kemungkinan tidak ada salah sasaran karena RT yang paham tentang di daerah itu. Ya, Kang UU, artinya tidak ada koordinasi antara RT RW kemudian dengan pemerintah daerah sebelum data ini benar-benar akan disebar sembakonya? Bukan dengan pemerintah daerah, tapi dengan pemerintah pusat yang memakai data dari dinas Kementerian Sosial, bukan dinas, dari Kementerian Sosial. Begitu. Ya. Lalu bagaimana untuk merevisinya Pak U? Ini kan sementara bantuan dari pusat sudah tersebar dengan data yang masih lama, sementara dari daerah sendiri masih baru mendata menurut informasi yang Anda jelaskan tadi. Bagaimana merevisinya? Bukan baru mendata, sekarang sedang memverifikasi. Datanya sudah berakhir tanggal 25 kemarin. Tetapi tanggal 25 ini adalah pendataan yang kedua. Pendataan yang awal sudah dilakukan dan sudah diberikan kepada masyarakat. Tetapi data yang awal kan belum semuanya masuk, masih banyak yang belum terdata, maka dibuka kembali tanpa kuota kepada masyarakatnya. Sekarang tanggal 25 kemarin sudah masuk, sekarang diverifikasi oleh para bupati dan wali kota yang memverifikasinya, sehingga insya Allah tidak akan salah sasaran karena ini langsung datanya dari bawah. Itu yang dilakukan. Kalau sebaiknya harus satu pintu, artinya kedepannya seperti apa Kang UU? Karena kita juga berkejaran dengan waktu, masyarakat ini sangat butuh dengan bantuannya, sehingga tidak ada lagi namanya data penerima itu salah sasaran. Tapi dijawabnya usai jeda, kami harus iklan terlebih dahulu. Kabar Petang segera kembali. Kita lanjutkan dialog dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, Kang UU. Sejauh ini bagaimana kalau harus satu pintu, artinya kita berkejar-kejaran dengan waktu. Pendataannya yang valid ini harus seperti apa sehingga tidak lagi terjadi salah sasaran? Jadi harapan kami, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada kami untuk mendata sekaligus nanti kalau sudah datanya selesai, kami serahkan kepada pemerintah pusat. Karena ini gayanya atau masalahnya hampir sama dengan dulu di saat adanya BLT, adanya Raskin dan yang lainnya. Karena mungkin terlalu jauh yang mendatanya lewat BPS sehingga akurasinya kurang tepat. Tapi kalau lewat kepala desa, lewat RT, RW, kemudian dengan kecamatan, jenjang yang sudah biasa kita lakukan untuk mendata itu, insya Allah
Adapun kalau masalah eksekusi pemberian, silakan saja diberikan oleh pemerintah pusat kepada mereka langsung, supaya tidak ada balik ke berkas daerah dulu gitu, langsung aja kepada mereka. Tapi pendataan harapan kami oleh pemerintah daerah itu yang kami harapkan. Kemudian teknisnya bagaimana nih Kang UU? Bagi mereka yang telah terlanjur menerima bansos yang salah sasaran, apakah akan ditarik lagi kemudian diberikan kepada yang berhak mendapatkan, atau seperti apa secara teknisnya nih Kang? Ya, nanti kan kalau sudah diberikan kepada mereka sulit ya untuk diambil. Tetapi untuk kedua kan ini masih ada waktu, Pak. Ada waktu untuk bulan kedua, bulan ketiga, kan seperti itu. Nanti, dan harapan kami juga masyarakat harus sadar kalau sudah mendapatkan satu program, misalnya sudah dapat program kartu sembako, jangan yang lain. Kalau sudah dapat PKH, jangan ini lagi bantuan dari pihak pemerintah provinsi. Jadi semua bisa kebagian. Total yang akan kami bantu lewat berbagai macam sumber ini sekitar 8 juta orang. Saya rasa cukup dengan jumlah penduduk yang 50 juta, yang sebelumnya orang miskin sekian, kemudian diperhitungkan misbar sekian. Jadi sebenarnya tidak akan ada paribut lah kalau bahasa Sunda tema gitu kan, karena kuota juga banyak dari berbagai sumber keuangan. Iya, sejauh ini untuk wilayah-wilayah yang sudah mengajukan PSBB ataupun sudah diberlakukan PSBB, data bansosnya ini sudah valid? Kalau bansos yang dari kami, insya Allah seperti yang kemarin Bekasi, Bogor, kemudian Depok, insya Allah solid. Kemudian Bandung Raya juga solid. Cuma kemarin ada sedikit kendala di Bandung Raya, ada suatu RT baru kebagian tahap pertama sedikit, sementara yang didaftar sudah banyak. Padahal masih ada tahapan lain untuk bantuan. Akhirnya seolah mereka, masyarakat marah kepada petugas dari Posbiro dan yang lainnya. Padahal itu kan jangan marah, karena ada waktu lagi nanti dalam pembahasan. Nah sekarang pemerintah provinsi sedang mengusulkan PSBB seluruh wilayah Jawa Barat. Kepada pemerintah, surat sudah dikirimkan Kementerian Kesehatan. Kenapa pemerintah provinsi sekarang mengajukan? Karena alhamdulillah dengan adanya PSBB di berbagai kabupaten kota yang sekarang sedang diberlakukan, ada perlambatan kenaikan tambah orang positif corona ini. Kalau sampai nihil belum, tetapi kalau kemarin misalnya speednya 60 km per jam, ya sekarang bisa jadi 40 km per jam. Artinya begitu efektif dampak daripada PSBB ini, tetapi tetap belum bisa berhenti. Makanya kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kang Emil berusaha untuk seluruh wilayah Jawa Barat untuk di PSBB. Seperti itu. Baik, Kang UU Ruzanul Ulum, mudah-mudahan lancar untuk kedepannya penyaluran bansos ini dan tidak salah sasaran, karena Jawa Barat sendiri sangat luas sekali ya, Bekasi, Depok, Bogor juga termasuk Jawa Barat. Terima kasih, Assalamualaikum Kang UU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.